Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana, tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap posisi energi kamu dan terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang terjadi terhadap diri dia untuk saat ini, di luar dari posisi asmara yang pernah dia hancurkan terhadap diri kamu. Kita langsung saja Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih dominan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini seperti mengharapkan yang namanya perubahan. Seperti orang yang sedang berusaha tetapi memiliki keyakinan untuk mendapatkan kestabilan. Nah, kalau saya bergeser sedikit mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan terhadap kondisi satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya berbicara terhadap pihak tersebut sedang tidak seimbang, sedang tidak nyaman, sedang tidak stabil. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi,
terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, baik secara perasaan, baik secara sisi batin kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Apakah untuk saat ini kamu masih menunggu seseorang yang dimana kamu menunggu tetapi manusia itu tidak kunjung datang? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah untuk saat ini kamu masih saja memprioritaskan perasaan kamu, serta diri kamu seakan-akan saya lihat masih mendapatkan perlakuan yang dimana perlakuan itu sangat buruk. Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu respon terhadap kedua pertanyaan yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi energi kamu. Benar-benar sudah cukup jelas untuk menggambarkannya, Wak Geng. Dimana untuk saat ini bisa saja saya mengkategorikan kamu sedang berusaha keras, kamu sedang memperjuangkan secara total, yang dimana kamu selalu beranggapan kapan diri saya ini seperti orang di luaran sana yang bisa memiliki pasangan tetapi tidak dijadikan sebagai formalitas. Kapan diri saya ini bisa mendapatkan yang namanya kebebasan dan bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya rasa kalau kamu masih berpikiran seperti itu sama saja kamu membuat aura positif yang ada di dalam tubuh kamu itu menjadi aura negatif. Saya memang mengakui secara total, secara 100%, saya mengakui memang hubungan asmara kamu itu faktor utama ketika diri kamu hancur untuk saat ini. Tetapi situasi kehancuran tersebut seharusnya bisa kamu ambil nilai positifnya. Seharusnya situasi kehancuran tersebut bisa kamu ubah. Jangan kamu jadikan sebagai awal di mana awal tersebut tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Itu salah, Wak Geng. Kenapa saya mengatakan suatu pemikiran yang salah terhadap pemikiran kamu itu? Karena kartu yang saya pegang ini, kartu The Temperance, kartu yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Temperance. The Temperance ini lambang dari angel yang akan memperlihatkan terhadap diri kamu masih memiliki harapan untuk kedepannya. Angel masih ingin mempertontonkan terhadap diri kamu bahwasannya diri kamu masih bisa mendapatkan kenyamanan. Ini dia, Wak Geng. Memang saya mengakui kamu salah memilih pasangan, tetapi kesalahan kamu itu kamu jadikan sebagai pembelajaran. Kamu jadikan sebagai motivasi di dalam pemikiran kamu agar kedepannya lebih selektif. Memang saya mengakui pasangan yang kamu pilih
ketika bersama dengan diri kamu selalu memperlakukan diri kamu di dalam situasi penuh dengan tekanan. Memang saya mengakui kamu selalu dominan memprioritaskan manusia tersebut, tetapi manusia tersebut tidak memprioritaskan. Memang saya mengakui ketika diri kamu sibuk untuk mendapatkan kestabilan hidup, manusia tersebut sibuk dengan dunia petualangan dia. Tetapi apa yang saya katakan tadi, yakin dan percaya, angel masih ingin memperlihatkan diri kamu, di mana diri kamu akan mendapatkan keseimbangan hidup, di mana diri kamu akan mendapatkan kestabilan hidup. Akibat dari manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu, muncul berbagai pertengkaran diri kamu dengan energi yang berada di circle kamu. Tetapi yang saya lihat, semuanya akan baik-baik saja dalam waktu dekat ini. Semuanya akan merasa akur kembali. The Temperance, Wage. Lagi-lagi saya mengucapkan kata The Temperance karena memang kartu saya ini kartu positif, bukan kartu bersifat negatif. Ini dia, Wage. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang selama ini kamu bangga-banggakan ataupun yang selama ini kamu prioritaskan, kemunculan kartu ini bisa saja saya putar balikan menjadi hal negatif. Kenapa saya memutar balikan hal tersebut menjadi hal negatif? Karena bisa saja manusia ini manusia yang begitu sangat manipulatif, tetapi untuk saat ini kehidupan diri dia tidak seimbang. Tidak mendapatkan yang namanya keseimbangan hidup. Tidak mendapatkan yang namanya kestabilan hidup. Ini Dewa. Ketidakseimbangan atau ketidakstabilan dia itu akibat dari situasi pemikiran dia yang selalu ingin bersenang-senang, yang selalu ingin menghabiskan segala sesuatu tanpa dia pikirkan. Ini dia. Seseorang yang begitu sangat keras kepala, seseorang yang begitu sangat arogan, seseorang yang selalu ingin menang sendiri, seseorang yang selalu menuntut segala sesuatunya harus sempurna. Untuk saat ini saya rasa hal tersebut tidak lagi dia miliki dan tidak lagi dia rasakan. Berbanding terbalik terhadap diri kamu. Kamu mengharapkan keseimbangan karena memang perbuatan manusia tersebut. Manusia tersebut mengharapkan keseimbangan akibat dari kebodohan dia yang hobi bersenang-senang. Ini Dewa Geng. Satu kartu mengarah terhadap dua energi yang sama-sama sinkron tetapi berbeda versi. Cocok kau rasa, Wak Geng, dengan informasi yang barusan saya katakan terhadap diri kamu? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Sekali lagi saya mengatakan, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu dengan apa yang saya katakan tadi agar resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya mencoba untuk melihat, memprediksikan, dan menerobos sisi batin kamu dan sisi batin manusia tersebut. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Three of Swords. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati, yang dimana satu hati tersebut sudah terbagi menjadi 3 bagian. Atau bisa saja hati tersebut merasa tersakiti akibat hadirnya hati pihak lain.
Ini dia, tersakiti. Apa yang barusan saya katakan, apabila saya arahkan terhadap posisi energi kamu, mungkin hubungan asmara kamu itulah yang menjadi faktor utama ketika diri kamu mendapatkan kehancuran. Mungkin untuk saat ini kamu masih menyimpan kenangan yang begitu sangat pahit yang terjadi di masa lalu, dan untuk saat ini kamu selalu mengingatnya. Memang saya mengakui terlalu sakit. Memang saya mengakui terlalu pahit. Memang saya mengakui kejadian itu membuat mental kamu sangat terpuruk. Karena kehadiran pihak lain dilakukan atas dasar kelicikan dan diam-diam dari belakang kamu. Di saat diri kamu lagi sibuk-sibuknya untuk memberikan kestabilan hidup, manusia ini sibuk berpetualang. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarah terhadap sisi lainnya dan memutarbalikkan kondisi omongan saya tadi, bisa saja untuk saat ini saya pun mengategorikan diri kamu berada di dalam fase yang dimana fase tersebut pihak ketiga. Saya tidak menyudutkan diri kamu sebagai pihak ketiga yang merasakan sakit hati ketika diri dia kembali terhadap pasangan yang sahnya. Tetapi itulah realita, itulah siklus kehidupan. Ini Dewa Geng, Three of Swords, 3 pedang yang benar-benar mengarah, sudah menyakitkan dan sudah merugikan salah satu pihak untuk tidak lagi bahagia, untuk tidak lagi nyaman, dan untuk tidak lagi bebas. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu kedua yang barusan saya bukakan ini terhadap posisi energi manusia tersebut, bukan hanya ketidakseimbangan, sepertinya ada hal yang dia prioritaskan, ada hal yang dia perjuangkan, ada hal yang dia pertahankan, baik secara hubungan asmara yang dia jalankan berdasarkan kesenangan, baik dalam hal bisnis, baik dalam hal pekerjaan, sepertinya menimbulkan rasa kekecewaan yang begitu sangat mendalam terhadap manusia ini. Kekecewaan yang bersifat sensitif, kekecewaan yang bersifat emosi, kecewa, berantakan, kacau, tidak nyaman, semuanya yang saya lihat tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ya, untuk saat ini saya mengategorikan manusia itu hanya berpengharapan, tetapi pengharapan itu memutarbalikkan diri dia. 2 kartu, Wak Geng, yang berbicara terhadap kondisi energi diri dia. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Hermit. The Hermit ini berbicara terhadap kondisi pemikiran sangat ketakutan, berbicara terhadap kondisi perasaan yang penuh dengan kegelisahan, berbicara terhadap sisi batin yang seolah-olah selalu waspada. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya untuk saat ini, untuk siang hari ini, diri dia benar-benar sangat gelisah. Diri dia benar-benar sangat ketakutan.
sangat-sangat ketakutan dari orang yang dia prioritaskan, dari apa yang dia perjuangkan, dan dari apa ketika diri dia mengabaikan kamu. Sangat besar rasa ketakutan energi diri dia yang saya rasakan ini, Wage. Seperti ada permasalahan yang dia timbulkan akibat dari kemanipulatifan dia terhadap pihak lain, yang dimana pihak lain ini tidak terima dan berusaha untuk menjatuhkan ini manusia. Ini yang saya lihat. Unsur tanah dan unsur api. Lebih dominan lagi-lagi unsur tanah. Unsur tanah yang mencoba untuk bangkit, tetapi ketika bangkit tidak mendapatkan harapan, melainkan terjatuh kembali. Yang mengharapkan keseimbangan, tetapi keseimbangan itu datar. Ini dewa, geng. Unsur tanah dan unsur api tidak sinkron, tetapi mengharuskan untuk sinkron. Tidak nyaman, tetapi mengharuskan menimbulkan kenyamanan. Tidak bebas, tetapi mengharuskan untuk menimbulkan kebebasan. Tidak bahagia, tetapi mengharuskan membuat bahagia. Itulah manusia ini untuk siang hari ini. Ini Dewa. Seperti ada pertengkaran yang saya lihat ketika diri saya menerobos ini orang. Pertengkaran apakah dalam situasi bisnis atau memang pekerjaan, atau bisa saja pertengkaran itu terhadap diri kamu yang sudah terjadi baru-baru ini, yang dimana diri kamu sudah mengetahui kesalahan dia, tetapi seakan-akan manusia ini menutupi dan menekan kamu, dan diri kamu memberontak. Begitu juga terhadap pihak ketiganya. Pihak ketiganya melakukan kemanipulatifan, manusia ini menyadari gue hanya dijadikan ajas manfaat doang dari posisi materi. Ini Dewa, geng. 3 kartu pertama yang saya bukakan. Cocok kau rasa, Wak, geng. Saya sampai sesak napas karena beberapa hari ini saya tidak enak badan. Sedang tidak enak badan. Jadi kalau ada perkataan yang sedikit atau memang ada yang ngelantur untuk memprediksikan energi kamu dan untuk memprediksikan energi manusia tersebut, saya minta maaf karena memang kondisi diri saya untuk saat ini tidak memungkinkan untuk memprediksikan atau menerobos 100%. Paling hanya 75% atau 80% yang saya rasakan, Wak, geng. Karena baru-baru ini saya memprediksikan seseorang meninggal dan kejadian 2 hari kemarin. Buktinya ada di WA saya. Pagi minta di reading, besok paginya kenyataan meninggal. Muncul kartu The Dead. Klien saya penasaran siapa yang meninggal, rupanya dia sendiri. Itu Dewa, geng. Karena saya paling anti ketika saya membuka kartu, ada 3 kartu yang tidak mau saya buka, yang tidak mau saya bahas. Karena ketika kartu tersebut saya buka, membuat energi saya terkuras habis. Kartu The Moon dan kartu The Dead serta Six of Cups. Itu Dewa, geng. Kita kembali ke topik pembicaraan saya. Kita langsung terhadap kartu berikutnya. Muncul kartu ini. 5 tongkat dari beberapa orang.
5 tongkat yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya mengambil satu tongkat saja dari kelima tongkat yang saya katakan tadi, sepertinya tongkat ini ada dua arti. Masih mempertahankankah atau memang ada pertikaian? Mempertahankan dalam kondisi apa ini ya? Mempertahankan terhadap kondisi yang tidak selayaknya untuk dipertahankan, Wak geng. Ini yang saya lihat, seperti percuma diri dia mempertahankan dan memprioritaskan. Ujung-ujungnya dia yang sakit hati. Lagian untuk apa ya memperjuangkan awal mula dari hubungan perselingkuhan? Saya rasa tidak akan berguna kalau memperjuangkan hubungan perselingkuhan. Pasti akan ada yang dirugikan dan akan ada yang diuntungkan. Itu dia, Wak geng, resiko kalau kita berselingkuh. Resiko orang yang berselingkuh pasti kehidupannya tidak akan pernah aman. Seperti orang ketakutan terus-menerus untuk menjalankan hubungan itu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu 5 tongkat ini, sepertinya ada pertikaian yang sedang dia terima loh, Wak geng. Seperti ada pertikaian ini. Pertikaian yang membuat diri dia sangat gelisah dan sangat ketakutan dan sangat waspada. Karena pertikaian itu berkaitan terhadap kestabilan kehidupan dia. Karena pertikaian itu berkaitan tentang keseimbangan hidup dia. Bisa saja saya kategorikan keuangan. Keuangan, Wak geng. Keuangan yang benar-benar terpuruk, keuangan yang benar-benar sangat berantakan dari situasi kebodohan diri dia sendiri sih. Ini dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Three of Cups. Tiga cawan. Wah geng. Munculnya kartu terakhir ini sepertinya diri dia berencana ini. Ada perencanaan yang akan segera dia lakukan. Suatu perencanaan yang akan segera dia lakukan. Saya tidak tahu apa perencanaan ini, sepertinya masih berkaitan terhadap diri kamu dan sepertinya masih berkaitan terhadap pihak ketiganya. Perencanaan ini sudah terlalu lama dia rencanakan tetapi belum pernah tereksekusi. Kalau saya memutarbalikkan kondisi pembicaraan yang barusan saya katakan tadi menjadi hal negatif, Three of Cups ini bisa saja berbicara terhadap berbagai energi yang sudah tidak peduli terhadap ini manusia. Salah satunya diri kamu. Sudah terlalu banyak membuat sakit hati terhadap berbagai pihak. Dan berbagai pihak untuk saat ini memberikan tekanan terhadap ini manusia. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya dan mengarah terhadap posisi energi kamu, kamu pun sepertinya untuk saat ini ada perencanaan. Saya tidak tahu apakah perencanaan tersebut terhadap aset atau memang terhadap bisnis atau memang terhadap perencanaan untuk ketemu terhadap energi baru kamu. Seperti ada yang kamu rencanakan yang ingin kamu eksekusikan. Tetapi saya hanya menyarankan, kalaupun memang ada perencanaan yang ingin kamu eksekusikan,
yang ingin kamu eksekusikan, kamu harus optimis. Kenapa saya mengatakan kamu harus optimis? Tadi muncul kartu The Temperance. The Temperance, lambang angel. Angel akan memberikan target sesuai dengan perencanaan kamu itu agar diri kamu mendapatkan keseimbangan hidup, baik secara pekerjaan, asmara, energi baru, keuangan, dan bisnis kamu. Oke Wak Geng, cocok kau rasa? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok lagi-lagi jangan paksakan terhadap posisi energi kamu. Sekian dulu informasinya, salam kartu tarot, salam zodiak.